Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbala. Kepada ikhwan sekalian, semoga Allah tetapkan dalam iman, dalam Islam, dan dalam akhlak yang baik. Ada satu pertanyaan menarik pada hari ini. Setelah sekian lama kita hidup di dunia ini, kenapa kita tidak bahagia-bahagia? Itu pertanyaan sederhana sebenarnya. Kenapa kita belum bahagia? Padahal kita sudah melakukan banyak hal. Atau kita sudah hidup pada sekian banyak tahun, atau kita sudah bergaul dengan sekian banyak orang. Mungkin kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga kita merasa diri kita bodoh, miskin, gak percaya diri, kurang berintegritas, atau kita kurang berdamai dengan lingkungan kita. Kita merasa tidak dihargai di keluarga kita, kita merasa dilecehkan sesama teman kita, kita merasa dihina oleh sahabat-sahabat baik kita. Ada terkadang mereka setelah memberi mencaci, padahal sudah dikatakan qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha azan. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada pemberian yang disertai dengan kata-kata yang menyakitkan. Kadang kita berada dalam lingkungan tersebut, atau kita berada pada sebuah kondisi di mana kita kurang keberserahan kita kepada Allah. Udah lama sekali nggak makan, atau udah cukup capek belajar tapi nggak lulus ujian, atau banyak sekali cobaan-cobaan yang kita hadapi. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjawab perkara-perkara ini semua. Apa jawabannya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu merubah diri mereka sendiri. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil iktibar bahwa kebahagiaan itu harus kita sendiri yang kita gapai, harus kita sendiri yang mengajarnya, harus kita sendiri yang meraihnya, harus kita sendiri yang bercita-cita untuk merubahnya. Sepelik apapun kehidupan, kita sendirilah yang mampu mengelola kehidupan kita itu agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia di kehidupan kita. Kita jangan terjebak dengan kerangka kehidupan orang lain, sehingga dengan kerangka kehidupan mereka akan mempengaruhi kebahagiaan kita sendiri. Karena kebahagiaan itu masing-masing orang-orang beda-beda cara mendapatkan kebahagiaannya. Untuk itu, dalam hal ini saya memiliki 2 tips agar kita menjadi orang yang bahagia. Yang pertama, tipsnya adalah berpikirlah positif. Saya ulangi, berpikirlah positif. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala tindakan, dalam segala perlakuan, dalam segala ucapan, dalam segala kegiatan. Berhusnuzon, berprasangka baiklah kepada Allah. Karena di dalam hadis qudsi Allah telah menjelaskan, innallaha inna zanni abdi, sesungguhnya Allah itu bersama prasangka hambanya. Ana ma'ahu hina yadhkuruni, saya bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat diriku dalam dirinya, aku akan mengingat dirinya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, jika dia mengingatku dalam sekelompok orang yang banyak, dzakartuhu fi mala'in khairum minhu, aku akan mengingat mereka dalam kelompok yang banyak yang lebih baik daripada yang ada.
daripada kelompok-kelompok mereka, kelompok-kelompoknya para malaikat dan segala macam. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilaihi zira'an. Kalau dia mendekati kepadaku dengan sehasta, aku akan datang mendekatinya sejengkal. Begitulah keadaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cara berpikir yang positif inilah yang membuat kita damai dengan kehidupan kita, bahagia dengan kehidupan kita, jauh dari kesedihan-kesedihan yang kita alami. Untuk itu berpikirlah positif, ridholah dengan keadaan kita, relalah dengan segala apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Coba kita perhatikan sebuah cerita di mana ada seorang wanita, dia bekerja pada sebuah instansi, memiliki 2 orang anak masih kecil-kecil. Pada 2 tahun pertama, dia tidak pernah diajak untuk berkegiatan pada setiap kepanitiaan. Ketika dia memiliki anak yang ketiga, ternyata dia sudah diajak untuk mengikuti beberapa macam penelitian. Apa kata dia? Apa yang beda antara anak pertama, kedua, dan yang ketiga? Yang berbeda adalah berhusnuzonnya kepada Allah SWT. Dia berprasangka baik kepada Allah, bahwa dulunya dia menganggap bahwa nggak ada punya waktu, nggak ada punya kesempatan, nggak mungkin mampu, dan segala macam. Tapi ketika dia balik keadaan itu, dia berpikir positif kepada Allah. Dia mampu meskipun banyak anaknya, dia pasti akan rajin dengan kegiatan tersebut, dia pasti akan dibutuhkan, dan segala macam. Sehingga memang Allah hadirkan dirinya pada semua event-event kegiatan yang ada. Itu adalah hasil daripada kita berpikir positif kepada Allah. Yang kedua adalah berperilaku positif. Kita harus, setelah berpikir positif, harus berperilaku positif. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskan pada surah Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala. Kalau baik ya baiknya untuk kita kok. Kalau buruk ya buruknya juga untuk kita. Tidak mungkin keburukan itu untuk orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak mungkin orang lain itu akan menanggung dosa-dosa yang kita alami. Untuk itu dalam setiap perlakuan kita, usahakan kita selalu memberikan yang terbaik kepada manusia. Seperti kita bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab kepada pekerjaan kita, tidak mudah untuk mencaci maki orang terhadap kesalahan-kesalahannya dalam pekerjaannya, tapi kita selalu memperbaiki diri terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan dengan demikian kita akan berdamai dengan keadaan lingkungan kita, dan juga kita akan berdamai dengan diri kita. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.